Itu mulai dari sosok wanita berbaju putih sampai juga anak kecil ya. Setengah badannya ular. Sepintas Mbah melihat di tengah-tengah danau ada buaya putih. Datang ke Rawakalong, jangan membawa jiwa jumawa, apalagi menantang atau ingin menjajal ilmu. Inilah setu paling angker di wilayah Depok karena dijaga buaya putih yang sangat besar. Danau yang tak pernah kering itu juga merupakan istana gaib milik bangsa lelembut. Lantas, benarkah penguasanya sesosok putri yang panjang rambutnya mengelilingi danau? Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setu Rawakalong memang berselimut kabut mistik. Banyak peristiwa misterius seolah menemani hari-hari warga di sekitar kawasan itu. Suara panggilan gaib muncul setiap saat. Peristiwa yang paling tragis pernah terjadi ketika ada seseorang yang dipanggil ke tengah rawa untuk kemudian bertemu buaya sangat besar. Nah dari sana dia katanya ngelihat perempuan di sini, panggil-panggil, langsung dia nyamperin. Nah setelah dia sampai di tengah baru menyadari kalau dia tuh bukan di tanah, di tengah air. Melihatnya bukan seperti buaya ya, wanita cantik seperti ratu. Di sana tuh depan rumah itu kaputrennya. Kaputren gerbang. Ya, nah kesininya ini baru bener-bener di sini. Sosoknya, wujudnya kayak kerajaan. Terus dan penampilannya pun dari postur tubuhnya tinggi semampai. Kalau baju terkadang dia pakai kebaya, terkadang dia pakai baju kerajaan. Aduh saya nggak kuat ini. Mpok Mimin yang dikenal sebagai juru kunci Setu Rawakalong tidak kuat di saat sedang mengantar tim ganjil misteri menyusuri bibir rawa. Ada dorongan mistik yang membuat menyerah. Ia muntah lalu minta sang anak meneruskan cerita tentang mistik Rawakalong. Untuk sosok buaya putih itu adanya sebelah sana. Mau coba dipanggil? Ya siapin aja telur ayam kampung. Ya udah dipecahin aja. Cuman buat ngembaliinnya lagi itu saya nggak tahu caranya. Kalau untuk manusia ular sih di sini kebanyakan penampakan ularnya, hanya ular gaib. Kadang sih ngelilingin. Soalnya ini sepasang sama jati jajar. Ukurannya gede. Pertama kayak mengelilingi. Mengelilingi apa gitu? Mengelilingi satu. Ada yang ganggu. Kalau ini di sini ada kembar merah, warna merah. Ini jahil banget. Sahabat sesolid apapun, kalau duduk di sini kadang bisa berantem. Ada teman saya, namanya Bang Nana. Biasanya dia mancing di sini. Dia berantem, bener-bener berantem, sampai mau main tusuk-tusukan pakai gunting. Rawakalong memang bukan sembarangan danau. Sedangkan pintu masuk kawasan yang jadi resapan air ini ditengarai merupakan gerbang gaib menuju alam mistik. Sudah sejak berada di gerbang itu pula peristiwa-peristiwa tak biasa terjadi. Sejumlah lelembut sering mewujud selepas malam.
Ini Gapura Setu Rawakalong ya. Ini adalah bagian paling awal di Setu Rawakalong. Di sini juga terkadang untuk pukul-pukul jam 8 malam sering ada penampakan di bagian pohon randu di sebelah sana. Itu mulai dari sosok wanita berbaju putih sampai juga anak kecil ya. Setengah badannya ular. Jadi dia melingkar, terus badannya berdiri. Iya, tapi murung. Terakhir tukang buah habis dari pasar ngeliat itu. Di sini kalau pagi ada penampakan, tapi nggak rutin ya, nggak sering. Terkadang berupa suara sama anak kecil. Warnanya hitam semua, dari kepala sampai kaki hitam semua di pohon ini. Kalau untuk sosok perempuan berbaju putih, mulai dari pohon ini sampai ke belakang gardu. Banyak kejadian tak biasa di Rawakalong, misterius dan hanya bisa dipahami oleh mata batin. Tapi benarkah ada gerbang mistik menuju alam gaib di kawasan ini? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Pekatnya tabir gaib yang menyelimuti kawasan Rawakalong membawa Mbah Mijan bersentuhan dengan aura metafisika yang kuat. Datang selepas petang, paranormal ternama ini melihat ada yang sangat menyengat begitu memasuki gerbang utama Rawakalong. Benar, hanya beberapa langkah dari pintu masuk yang kasat mata itu ada pintu masuk mistik yang tak terlihat. Mbak sekarang sedang berada di Setu Rawakalong, kawasan Cimanggis, Depok. Tadi saya sempat dengan Ibu Juru Kunci di tempat ini meminta izin. Kalau bahasa kita kula nuwun, minta izin. Yang Mbak rasakan entah ini kebetulan atau tidak, kenapa gerbang ini dibangun di posisi depan Mbak Mijan ini? Seolah-olah hampir mau menyamakan bahwa inilah sebuah tanda bahwa gerbang real di sini, tapi di belakang persis di kanan Mbak Mijan adalah gerbang gaibnya. Oke, nah lumayan panjang ya, nggak cuma sedikit dari batas yang Mbak tunjuk sampai ke arah sana. Gerbang gaib Puri Putri Cantik di tengah Rawakalong juga bukan tanpa penjaga mistik. Ada kekuatan yang sulit ditembus jika hanya mengandalkan badan wadak. Harus memiliki ketajaman batin untuk melihat atau memasukinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Mbak Mijan diizinkan buat melihat seisi yang ada di tempat ini. Belum jauh dari gerbang utama menuju pintu mistik, Mbah Mijan sudah mendengar suara-suara misterius. Sebagai seorang yang biasa berhubungan dengan hal-hal gaib, Mbah Mijan tahu suara yang menyerupai suara anak ayam adalah pertanda kehadiran lelembut. Mbak nggak tahu apakah audio kamera juga mendengar bunyi suara anak ayam. Ini ciri-ciri dari sosok wanita yang memang di pohon ini tapi dia bagian atas. Cuma sebentar tersenyum dan menghilang. Oke? Semakin penasaran? Ciri-cirinya adalah anak ayam. Jelas sudah, Rawakalong memang bukan tempat biasa.
Ada gerbang gaib menuju istana mistik tidak jauh dari pintu utama memasuki kawasan ini. Lalu benarkah penghuni istana gaib di Rawakalong adalah putri cantik dengan rambut yang mengelilingi rawa? Hai guys, jangan lupa Informasi selebritis terupdate, Mantul Infotainment. Jangan lupa like, share Subscribe. YouTube channel Mantul. Memandangi kegelapan di tengah rawa, Mbah Mijan melihat ada yang tak lumrah. Sebab tiba-tiba muncul sesuatu yang membuatnya berdiam sejenak, lalu mengarahkan tangan yang memegang tasbih ke sebuah arah. Mbah Mijan melempar sesuatu ke tepi danau sebagai tanda ia datang, bukan menantang. Apalagi ia juga sudah melihat keberadaan buaya yang sangat besar. Kita akan coba menerawang tempat ini seperti apa. Mbak coba lempar batu nih buat tanda. Sepintas Mbak melihat di tengah-tengah danau ada buaya putih. Mbak mulai bisa melihat bahwa di dalam setu ini itu kelihatan banget warna putihnya lah. Layaknya seperti istana yang biasa kita dengar, biasa kita lihat. Dari pintu gerbang terlihat senyap, tapi ketika Mbak masuk banyak sekali aktivitas di dalam sana. Di dalam istana mistik yang dilihat Mbah Mijan, muncul banyak sosok pria perkasa yang mengelilingi seorang putri. Rupanya mereka adalah penjaga istana, sedang putri yang dikelilingi merupakan ratu penghuni istana gaib. Oke. Banyak penjaga, sosok pria bertubuh tegap tinggi, jumlahnya ratusan. Dan yang dijaga adalah sosok putri cantik, pemilik dari mahkota yang bercahaya. Mbak cium banget aroma wangi bunga. Nampaknya ketika Mbak bicara seperti ini, sang putri tahu ya. Pandangan batin Mbah Mijan fokus pada perwujudan putri cantik pemilik istana gaib. Ia melihat bukan hanya kecantikannya yang membius secara misterius, tapi juga mahkota bercahaya serta rambutnya yang panjang, sangat panjang. Rambutnya panjang banget, panjang yang tidak lazim. Bahkan sampai rambutnya ini itu ada yang megangin loh, panjang banget. Tapi semua penjaganya adalah pria. Rambutnya kalau Mbak boleh ibaratkan, itu mungkin dari ujung setu, dari ujung sebelah kiri bisa tembus sampai ujung sebelah kanan. Rambutnya. Banyak orang mengira bahwa ini ada ularnya yang panjang, tapi ketika Mbak datang ke sini, yang mungkin dikira masyarakat dulu ular panjang, ini adalah rambut dari putri cantik ini. Rambut dari ujung sini sampai ke ujung sebelah sana. Belum habis ketakjuban pada rambut yang sangat panjang milik putri penghuni Rawakalong, muncul keganjilan lain. Secara kasat mata, Mbah Mijan menunjuk ada dua cahaya yang bergerak dari tengah danau. Itulah pantulan mahkota sang putri yang dikirim sebagai pertanda keberadaan penghuni gaib Rawakalong. Kameramen bisa lihat ada warna hijau ya
tengah sana ya. Dan dia berjalan ke arah sini. Jadi di tengah-tengah Danau Setu ini itu ada sinar putih ya. Ada sinar putih. Awalnya Mbak lihat seperti itu. Ketika Mbak fokusin lagi, itu cahaya dari mahkota. Gitu. Nah, mahkota ini punya siapa? Ternyata mahkota ini punya putri cantik di dalam sana. Orang dijailin tuh sering. Saya masih kecil, ada tukang kerupuk. Dilambai-lambai sama sosok perempuan dari seberang. Karena tukang kerupuknya ngerasa dipanggil, dia berenang dengan satu tangan lagi megang baju. Begitu disamperin, berubah jadi buaya. Keseringan sih ini ya, Putri. Rawat Kalong di kawasan Depok, Jawa Barat nyatalah bukan sekedar danau resapan air. Ada pemukiman gaib, bahkan istana mistik yang dijaga putri cantik dengan rambut mengelilingi danau. Jadi, hati-hati. Meski setiap orang boleh menafsir fenomena ini, tapi jangan jumawa jika ke sana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.